kenapa kita menggunakan Adonis.js. Adonis.js ini cukup mudah dalam hal konfigurasi, semuanya sudah dijelaskan di halaman dokumentasinya. Jadi tunggu apa lagi, teman-teman buka websitenya di adonisjs.com, terus teman-teman ke bagian getting started-nya. Di sini dijelaskan tentang Adonis.js-nya, teman-teman bisa baca. Intinya kalau teman-teman ingin menggunakan Adonis.js-nya, kita hanya menginstal sebuah tool CLI untuk mengenerate template secara otomatis. Terus juga Adonis.js ini kumpulan dari beberapa modul NPM yang saling bekerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat satu web aplikasi. Tentu provider yang dipakai sama Adonis.js-nya itu ada yang namanya body parser. Ini sebuah package untuk menerima isi permintaan HTTP-nya, input dan output. Terus ada yang namanya Lucid. Lucid ini adalah sebuah ORM. ORM ini singkatan dari Object Relational Mapping berbasis JavaScript tentunya, yang mendefinisikan sebuah model untuk bisa berinteraksi dengan database jauh lebih simpel. Karena nanti kode-kodenya jadi lebih jelas dan metode-metodenya pun jauh lebih singkat. Lucid di sini seperti Eloquent di dalam Laravel, tapi kalau Lucid basisnya JavaScript. Terus query buildernya itu menggunakan Connect.js. Websitenya ada di connectjs.org. Di sini dia melakukan query builder menggunakan package ini. Dan itu beberapa provider yang dipakai sama Adonis.js-nya. Jadi kalau teman-teman install terus generate template dari framework ini, provider-provider yang tadi saya jelaskan itu sudah diinstal sama Adonis.js-nya. Nanti teman-teman tinggal pakai dan membuat satu web aplikasi. Tentu masih banyak lagi ya package-package yang diinstal sama template Adonis.js-nya. Yang jelas kalau teman-teman sudah pernah belajar tentang Laravel, terutama Laravel fundamentalnya, nanti akan jauh lebih mudah mempelajari web framework ini. Dan pastikan teman-teman juga sudah punya basic JavaScript-nya, biar teman-teman bisa mengikuti kelas ini. Selain itu, Adonis.js juga sudah menggunakan fitur async wait, sehingga penulisan kodenya terlihat lebih rapi dan cantik. Terus di bagian dokumentasinya pun sudah lengkap, semua fiturnya itu dijelaskan secara detail dan mudah dipahami. Mulai dari installation, konfigurasinya, terus informasi dari struktur direktorinya, basic-basicnya pun sudah dijelaskan satu persatu, mulai dari routing, middleware, controller, request response, pembuatan views, sampai validator. Dan di bagian autentikasinya juga sudah ada. Semua sudah dijelaskan satu persatu. Ada database-nya, ada migration, query builder. Pokoknya versi Adonis.js yang akan kita install itu versi 4.1. Tentu untuk saat ini Adonis.js-nya sudah versi 5, ini versi yang terbaru, tapi dia menjelaskan di halaman yang berbeda. Nanti teman-teman bisa baca keunggulan dari Adonis.js versi 5-nya, dan yang saya tahu Adonis.js versi 5 sama versi 4 itu sangat berbeda. Kalau tidak salah, dia menggunakan TypeScript dan sintaknya pun akan jauh lebih berbeda. Teman-teman bisa kunjungi dan baca-baca lagi tentang Adonis.js versi 5-nya. Nanti di bagian berikutnya kita akan coba install framework ini, framework Adonis.js-nya, Adonis.js versi 4.